Halo semuanya, ketemu lagi dengan Norvan di KMP Badminton. Jangan lupa smash. Hari ini aku akan review satu buah raket yang sudah lama aku beli, tapi sampai saat ini, tepatnya di akhir penghujung tahun 2023, aku masih belum nemu apa sih spesialnya dari raket high-end yang aku beli ini selain raket ini, raket nyaman aja. Jadi buat aku pribadi, ini raket sudah aku beli di awal tahun, tapi sampai di akhir tahun aku sudah coba-coba terus raket ini, tapi belum nemu apa sih spesialnya dari raket yang akan kubahas di video kali ini. Buat kalian penasaran apa sih raket yang akan kubahas di video kali ini, kalian nonton aja video ini dari awal sampai akhir dan jangan di skip. Dan buat kalian yang barusan hadir di channel ini, seperti biasa langsung aja tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis dan kalian merasa kalau channel ini bermanfaat dan kalian mau support channel KMP Badminton biar makin berkembang lagi. Kalian boleh aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan ketika aku upload video baru seputar hobi badminton. Oke semuanya, kita langsung aja masuk ke review section. Di depanku ini sudah ada satu buah raket yang akan kubahas di video kali ini, yaitu Li-Ning Blade X 900 Max Sun. Jadi aku jujur aja aku udah punya raket ini. Setelah raket ini dirilis di Indonesia, aku udah langsung beli dan aku sudah test play raket ini. Namun ternyata aku kurang cocok dengan gaya permainanku dan juga karakter raket ini kurang cocok aja dengan gaya permainanku. Jadi aku bisa bilang ini raket harganya 2 jutaan, tapi yang aku rasakan ini raket gini. Untuk rasa spesialnya itu aku nggak nemu di raket ini, hanya aku kategorikan raket nyaman aja. Jadi untuk brand Yonex aku ada raket Asus 77 yang versi lamanya itu aku juga bilang itu standar nyaman aja. Untuk raket Li-Ning aku nemu di raket Blade X 900 Max Sun yang bisa aku kategorikan raket nyaman aja. Jadi di sini aku mau disclaimer, aku hanya nge-review raket ini secara jujur versi KMP Badminton karena banyak sekali orang-orang request aku untuk review raket ini buat kalian semua. Jadi aku udah bilang di kolom komentar, aku udah jawab mereka semua. Aku akan bahas raket ini di akhir tahun ataupun ketika aku nggak punya konten lagi. Jadi di sini aku akan nge-review raket ini secara jujur buat kalian semua. Jadi moga-moga aja kalian terima, tapi kalau kalian nggak terima, kalian bisa bagikan settingan kalian yang terbaik untuk aku coba untuk raket Blade X 900 Max Sun ini. Oke, kita akan bahas ke poin pertama, yaitu harga. Untuk harga raket ini di angka Rp2.350.000, kalian sudah dapat satu kotak ya, satu kotaknya, dan juga kalian dapat raket yang super duper keren ini. Jujur aja secara desain aku suka sekali dengan raket Blade X 900 Max Sun. Tapi buat kalian yang mau beli raket ini atau kalian tertarik mau beli raket ini, aku akan kasih link pembeliannya di kotak deskripsi, kan bisa langsung klik aja. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu berat. Untuk berat, kayaknya ini varian 4U, jadi aku udah lupa speknya, jadi mohon maaf aja. Ini varian, ya, ini varian. Oke, varian 4U, dan setelah aku pasangkan senar dan aku pasangkan grip tambahan dengan catatan aku nggak buka grip bawahnya. Jadi aku langsung bungkus dengan overgrip dari Yonex. Berat total raket ini di angka 92 gram. Masih termasuk raket yang beratnya ini standar ketika kita pasangkan grip tambahan. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu balance point. Untuk balance point pada raket ini, di speknya ini head heavy, dan setelah aku setting seperti ini, aku pasangkan senar dan aku pasangkan grip tambahan, balance point pada raket ini masih di angka 300 mm, masih berasa head heavy. Itulah yang aku rasakan di raket ini yang membuat raket ini agak sedikit nyaman di tanganku, yaitu balance point pada raket ini yang cenderung head heavy. Jadi ketika kita yang tipikalnya penembak, ini raket masih ngebantu power sekali. Jadi buat aku pribadi, ini adalah salah satu poin plus yang aku rasakan di raket ini. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yang soft. Untuk soft, kalian bisa lihat, ini raket aku bisa bilang, ini raket high-end, raket atlet, tapi dibuat nggak tahu kenapa medium. Jadi aku bisa bilang ini dibuat medium seperti Li-Ning Turbo Charging Jet Boost yang raket low-end dari Li-Ning yang bisa aku kategorikan itu high-end killer. Tapi ini soft raket ini juga sama-sama dibuat medium. Mungkin Li-Ning bertujuan membuat raket seri high-end mereka biar raket ini bisa dipakai oleh kita-kita yang amatiran, kita-kita yang pemula, kita-kita yang para penghobi, biar ini raket bisa dikategorikan user friendly buat kita-kita yang amatiran. Mungkin aja Li-Ning bertujuan seperti itu biar target market mereka menuju ke amatiran atau kita-kita yang para penghobi, bukan kalian yang atlet-atlet. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu chrome matte.
Untuk jumlah grommet pada raket ini berjumlah 76 titik, tapi biasanya kalau leaning aku lebih suka leaning yang berjumlah 72 dibanding yang 76. Aku nggak tahu kenapa, ini adalah feelingku ketika aku mencoba raket leaning. Jadi kalau Yonex itu harus 76 paling enak, tapi kalau leaning 72 paling enak. Ini adalah versi KMP badminton. Dan di sini untuk bentuk frame raket ini juga isometrik, dan kalian bisa lihat bentuk frame raket ini dibuat aerobox frame guna untuk mengurangi hambatan udara ketika kita swing dan juga tanpa mengurangi power yang dihasilkan ketika kita melakukan pukulan smash keras. Jadi ini adalah fungsi dari aerobox frame yang ada pada raket Black X 900 Max ini. Jadi walaupun raket ini bisa dikategorikan heavy, tapi ketika kita swing ini raket masih berasa lincah. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu desain chart. Untuk desain chart ini adalah salah satu alasan mengapa aku beli raket Black X 900 Maxan ini dibanding yang 900 Moon. Jadi ada Black X 900 Moon yang warna biru dan juga Black X 900 Maxan yang warna matahari ini, yang warna bisa dibilang ini pink ya. Jadi masuk ke pink, masuk ke orange, aku nggak tahu juga. Ini yang penting desainnya aku jujur aja sangat suka sekali. Perpaduan warna yang diberikan di raket ini membuat raket ini kelihatan eye-catching dan juga sangat elegan sekali. Dan kita akan bahas untuk kualitas cat. Untuk kualitas cat aku bisa bilang ini adalah raket yang high-end, tapi kualitas cat raket ini agak mengkhawatirkan sekali. Jadi walaupun raket ini udah aku test play kurang lebih, ya udah lumayan lama sih, aku udah berkali-kali senar putusin, dan aku bisa bilang ini raket gimana ya? Kualitas catnya agak sedikit mengkhawatirkan dikarenakan kalian bisa lihat ada beberapa chip-chip yang sudah ada pada raket ini. Padahal raket ini jarang sekali aku pakai, tapi ketika aku pakai raket ini udah agak sedikit kurang enak dilihat lagi. Oke, kita bahas ke poin selanjutnya, yaitu tension. Untuk tension raket ini dapat ditarik sampai 30 lbs, dan di sini aku tarik dengan tarikan 28 lbs full. Jadi di sini 28 lbs full dengan senar S-Bolt 65 dari Yonex, dan ini adalah hitting soundnya. Oke, untuk hitting sound raket ini bagus. Aku bisa akui ini hitting soundnya bagus sekali untuk tarikan 28 saja. Jadi buat aku pribadi, untuk hitting soundnya bagus, untuk kualitas ketika kita smash juga berasa enak sekali untuk raket ini. Sewajar aja ini raket high-end. Oke, kita langsung aja masuk ke review penilaian. Tapi sebelum masuk ke review penilaian seperti biasa, aku akan kasih kalian video gameplayku, dan ini adalah videonya.
Oke semuanya, kita langsung aja masuk ke review penilaian. Jadi semua suka review penilaian seperti biasa, aku mau disclaimer dulu. Aku mau bilang beda tangan, beda feeling. Jadi setiap orang punya gaya main masing-masing, punya posisi main masing-masing. Ada yang pemain depan, ada yang pemain belakang. Jadi mungkin aja aku bilang raket ini kurang cocok di tanganku. Mungkin aja kalian bilang raket ini cocok atau nyaman sekali di tangan kalian. Jadi di sini aku hanya nge-review raket ini secara jujur versi KMP Badminton. Moga-moga aja hasil review jujurku ini bisa kalian jadikan video ini referensi kalian mau beli raket ini ataukah enggak setelah nonton videoku ini. Oke, kita akan bahas ke poin pertama, yaitu lob. Untuk lob, aku bisa bilang, kalau kalian bicara tentang generate power, aku bisa bilang, ini raket memiliki generate power yang cukup aja. Jadi buat aku pribadi, dikarenakan soft raket ini yang cenderung medium, dan juga balance point pada raket ini yang cenderung head heavy. Jadi ketika aku melakukan pukulan lob, aku masih butuh sedikit upaya untuk menghasilkan lob yang bagus untuk raket ini. Jadi untuk aku pribadi, untuk permainan lob, aku kasih nilai di angka 9 dari 10 aja. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu drive. Untuk kalian yang suka adu drive, untuk kalian yang suka main cepat di depan, aku bisa bilang ini raket agak sedikit delay dikarenakan raket ini balance point-nya agak sedikit tinggi. Jadi ketika aku swing seperti ini, aku berasa kepalanya agak sedikit telat sedikit dikarenakan shaft-nya yang cenderung medium menuju ke medium flex. Jadi buat aku pribadi, ketika swing seperti ini, aku berasa emang responsif, emang dia laju dikarenakan dia aerobox frame, tapi ketika kita swing seperti ini agak sedikit telat sedikit buat aku pribadi yang tipikalnya permainan power. Jadi buat aku, ketika aku bermain drive, ketika aku bermain di depan net, aku berasa ini agak sedikit keteteran menggunakan raket leaning BladeX 900 Maxxan ini. Jadi buat aku pribadi, untuk drive aku kasih nilai di angka 8,5 dari 10. Oke, untuk poin selanjutnya yaitu defense. Untuk defense, aku bisa bilang ini raket responsif. Buat kalian yang suka defense clear, ini raket oke. Buat kalian yang defense placing juga ini raket oke sekali. Buat kalian yang tipikalnya defensive player, mungkin aja kalian bisa coba raket BladeX 900 Maxxan ini. Jadi buat aku pribadi, ini raket masih oke untuk kalian yang suka bermain defense. Jadi buat permainan defense, aku kasih nilai di angka 9 dari 10. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya yaitu control. Untuk kontrol, aku bisa bilang raket ini cenderung butuh adaptasi mungkin 1-3 jadwal. Jadi biasanya kalau raket yang bagus, kalau kalian sudah terbiasa menggunakan raket bagus, jadi aku di sini aku udah coba beberapa raket high-end dari brand-brand yang lainnya. Jadi ketika aku coba raket ini, aku masih butuh sedikit adaptasi menggunakan raket ini dikarenakan soft raket ini yang cenderung agak lentur. Padahal aku udah menggunakan X-Bolt 65 yang cenderung agak kaku dan ditarik dengan tarikan 28 full, aku masih berasa ini raket masih butuh sedikit adaptasi ketika kita mau placing bola ataupun kita mau drop shot bola. Jadi aku biasanya ketika aku mau drop shot masih agak sedikit tanggung bolaku, dan juga ketika aku mau netting, bolanya ini mantulnya agak ketinggian. Jadi buat aku pribadi untuk kontrolnya aku kasih nilai di angka 8,5 dari 10 aja. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya yaitu smash. Untuk smash, buat kalian yang cari generate power besar, mungkin aja raket ini aku kategorikan raket yang standar aja untuk generate powernya. Jadi buat aku pribadi, emang tipikalnya ini adalah BladeX. BladeX ini adalah tipikal speed dari brand Li-Ning yang sebelumnya Caliber. Jadi aku nggak tahu kenapa Li-Ning ini ubah seri Caliber yang dulunya aku sangat-sangat suka. Sampai saat ini juga aku sangat-sangat suka dengan seri Caliber. Mengapa mereka pindah ke atau ubah ke seri BladeX ini? Aku nggak tahu kenapa alasan mereka dari brand Li-Ning ini. Mungkin Li-Ning ada tujuan tertentu. Aku bisa bilang untuk seri speed dari brand Li-Ning ini, aku masih berasa untuk generate power raket ini ketika kita melakukan pukulan smash, aku masih berasa pukulanku kuat sekali, tapi aku jujur kuat sekali, tapi berasa datar sekali. Jadi kita harus mainkan wrist ketika kita melakukan jumping smash ataupun ketika kita melakukan smash menggunakan raket ini. Ini adalah poin yang aku agak sedikit kecewa ketika kita yang tukang smash, kita yang suka smash, ketika kita dapat raket yang harusnya enak untuk smash, tapi ketika kita smash, bola kita malah cenderung datar dan juga keras. Emang keras sekali, tapi kalau datar emang ya berasa agak cupu aja menggunakan raket ini. Tapi untuk overall aku bisa bilang untuk smashnya, untuk power smashnya aku kasih nilai di angka 9 dari 10 aja. Oke, kita langsung aja masuk ke kesimpulan dari video kali ini.
Jika kalian bertanya apakah raket ini worth it buat kalian beli, aku bisa bilang ini raket bisa aku kategorikan worth it, bisa aku kategorikan kurang worth it buat kalian beli. Jadi buat aku pribadi, kalau kalian bertanya apakah aku mau beli raket ini kedua kalinya, aku bilang nggak akan aku beli lagi untuk raket Blade X 900 Max Sun ini. Tapi buat kalian yang mau cari raket cenderung enak aja, nyaman aja di tangan kalian mau cari raket yang 2 jutaan tapi feelingnya ratusan ribu, kalian bisa pertimbangkan raket Blade X 900 Max Sun ini. Aku bisa bilang ini raket nyaman, enak, dan juga buat kita-kita yang penghobi ini juga bisa kalian pertimbangkan. Ini bisa kategorikan worth it buat kalian yang mau cari raket nyaman aja. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu apakah raket ini bisa dipakai oleh pemula. Untuk pemula, ini raket bisa dipakai oleh pemula. Jadi buat kalian yang belum punya power tangan kuat, belum punya basic tangan yang bagus atau basic badminton yang bagus, aku bisa bilang ini raket bakalan kalian bilang ini bakal menghasilkan power yang besar, dikarenakan sound raket ini yang ngebantu power sekali, dan juga head FV pada raket ini yang cenderung ngebantu power. Jadi buat kalian yang pemula, ini ku rekomendasikan buat kalian beli Blade X 900 Max Sun. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu apakah raket ini lebih cocok dipakai oleh pemain depan atau pemain belakang. Jadi buat kalian pemain belakang, aku lebih sarankan buat kalian coba yang Max Sun. Buat kalian yang pemain depan, mungkin kalian coba Max Moon 900 Max Moon. Jadi buat yang warna biru. Jadi buat kalian yang pemain belakang, ini adalah raket yang bisa kalian pertimbangkan kalau kalian mau beli raket ini. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu apakah raket ini bisa dipakai di permainan single. Sayang sekali aku udah coba beberapa kali di permainan single, aku bisa bilang genre power raket ini masih kurang cukup untuk permainan single. Jadi buat kalian pemain single, kalian mungkin aja skip raket ini. Tapi buat kalian pemain double, kalian bisa beli raket Blade X 900 Max Sun ini. Oke, mungkin cukup sekian videoku kali ini. Kalau kalian suka, langsung aja tekan tombol like, comment, dan subscribe, dan di-share teman kalian agar teman-teman kalian dapat manfaat-manfaat yang ada di channel KMP Badminton ini. Dan buat kalian punya pertanyaan seputar Blade X 900 Max Sun ini, atau kalian punya settingan khusus buat raket ini yang biar raket ini lebih nyaman lagi buat aku pakai, kalian bisa tuliskan pertanyaan kalian atau komenan kalian di kolom komentar. Aku akan jawab satu persatu, dan akhir kata jangan lupa smash dan jangan sampai salah beli raket. Ciao.